Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan kami, yang telah memberkati kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan, Bapa, biarlah rohmu yang kudus yang tinggal berdiam dalam hati sanubari kami setiap pribadi, seluruh umat Tuhan, seluruh keluarga besar jemaat Gemi Anugerah, sehingga kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan dan pahami, mengerti dan imani, dan menjadi tongkat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, ya Bapa di sorga, agar kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa sederhana, sehingga hanya kemuliaan Tuhan saja yang terpancar dalam pemberitaan firman-Mu. Kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, untuk kita renungkan bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada minggu hari yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita masih akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang keteladanan iman Abraham. Dan pada hari ini tema firman Tuhan yang sampai kepada kita seturut dengan perenungan ini adalah Tuhan menguji Abraham. Saya mau mengawali dengan sebuah cerita yang terjadi di India, bahwa orang-orang India mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, dan salah satunya adalah mengorbankan yang terbaik kepada dewanya, yaitu dengan cara menenggelamkan anaknya atau apapun yang paling dia kasihi di Sungai Gangga. Bapak Ibu, pernah sekali bahwa ada seorang pendeta melihat seorang ibu yang memiliki 2 orang anak ingin melakukan persembahan yang terbaik kepada dewanya di Sungai Gangga, di mana ibu ini memiliki 2 orang anak, ya. Anaknya yang pertama itu bertubuh normal, sempurna, sehat. Tetapi anak yang satu lagi sejak lahir sudah cacat, berjalan juga tidak bisa karena ada kelainan. Bahkan lebih parah lagi, anak itu juga tidak bisa melihat alias buta. Jadi ketika pendeta ini tahu bahwa ibu ini akan melakukan persembahan kepada dewanya di Sungai Gangga, dia ingin untuk mencoba membujuk ibu ini agar membatalkan niatnya. Tetapi keinginan ibu ini cukup kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Maka tetap ibu ini bersikeras, sehingga tidak kuat pendeta ini untuk menahan agar ibu ini bisa mengurungkan niatnya. Singkat cerita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka pendeta ini pun memantau dari kejauhan apa yang dilakukan oleh ibu ini terhadap anaknya yang dia bawa ke pinggir Sungai Gangga. Betul, memang dia persembahkan. Dan betapa terkejutnya pendeta ini ketika melihat ibu ini kembali dari tepi sungai, menggendong anaknya yang cacat, dan satu anaknya tidak lagi bersama dengan dia. Maka dengan penuh penasaran pendeta ini bertanya kepada ibu ini, "Ibu, jikalau memang engkau harus mempersembahkan salah satu anakmu, mengapa kamu tidak persembahkan anak yang cacat ini, yang lumpuh dan buta ini? Kalau memang dia harus dikorbankan kepada dewa." Apa kata ibu ini menjawab pertanyaan pendeta ini, Bapak Ibu? "Saya bingung melihat Tuhan," katanya. "Saya tidak tahu Tuhan yang bagaimana yang Tuhan sembah di negara Anda. Tapi yang saya tahu di India dewa kami meminta yang terbaik, bukan yang cacat. Dewa kami menginginkan agar kami mempersembahkan yang terbaik kepada..." Bapak Ibu, terkejut pendeta ini mendengar jawaban daripada ibu yang telah mempersembahkan anaknya, bukan mempersembahkan anaknya yang cacat itu. Sehubungan dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini dengan tema Tuhan menguji iman Abraham, ini juga merupakan sebuah kisah yang bercerita tentang perintah Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Tapi harus kita garis bawahi tetap di sana bahwa di ayat yang pertama dikatakan Tuhan mencoba Abraham.
Setelah Tuhan memenuhi janjinya, yaitu memberikan keturunan kepadanya, yaitu melalui Ishak sebagai anak perjanjian, maka Tuhan ingin menguji iman daripada Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, walaupun perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada Abraham seolah-olah bertentangan dengan janji bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Namun perlu kita ingat juga bahwa pencobaan itu datang dari iblis, tapi ujian itu datang dari Tuhan. Pencobaan diberikan iblis untuk maksud menjatuhkan manusia, sedangkan ujian diberikan Allah kepada umatnya agar iman umatnya itu didewasakan, tahan uji, dan semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan. Disinilah yang sering manusia tidak mampu dan kalah terhadap ujian. Ya. Seperti Abraham ini, setelah 25 tahun dia menantikan untuk memperoleh keturunan, maka Tuhan memenuhinya, dan sekarang perintah Tuhan agar anaknya yang begitu dia kasih itu dikorbankan. Ketika membuka pekerjaan dia berdoa, Tuhan berikanlah aku pekerjaan, aku membuka usaha. Tuhan mendengarkan doanya, menjawab. Dia membuka usahanya, dan puji Tuhan pelanggannya pun luar biasa, begitu banyak. Bahkan sampai-sampai tidak bisa dia untuk melayani pelanggan kalau hanya dari hari Senin hingga Sabtu. Dia juga membuka tokonya itu hari Minggu. Apa yang terjadi? Dia lupa ke gereja. Dia lupa memuliakan Allah. Berarti dia lebih mencintai pemberian daripada yang memberi. Demikian juga dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan kepadanya anak, pasangan, kedudukan, jabatan. Tapi terkadang lebih mencintai, lebih mementingkan hal-hal itu daripada sumbernya, pemberinya, yaitu Allah. Tapi pada hari ini kita mau melihat bagaimana Abraham ketika Tuhan menguji imannya. Sebenarnya di sana adalah sebuah ujian yang begitu berat yang dialami oleh Abraham. Kenapa? Yang pertama, karena Ishak adalah anak tunggal Abraham dari istrinya, jadi tentu sangat dia kasihi. Jadi memang sering Tuhan menguji iman kita dari yang paling kita cintai. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau ada hal yang lain yang lebih kita kasihi selain daripada dirinya. Kita bisa bandingkan nanti dengan Keluaran 20 ayat 5. Yang kedua, bahwa Abraham mendapat Ishak itu setelah menunggu 25 tahun. Bukan waktu yang singkat. Jadi ketika Tuhan menyuruh bahwa Ishak dikorbankan menjadi korban bakaran, tentu ini menjadi sebuah hal yang begitu berat. Tentu berbeda jikalau dia mendapatkan Ishak itu sama mudahnya seperti Yakub. Tapi Abraham dan Sarah 25 tahun, Bapak Ibu. Tentu begitu berat. Yang berikutnya begitu berat karena Ishak dipersembahkan dengan cara akan disembelih dan dibunuh dan menjadi korban bakaran. Jadi begitu berat bagi Abraham tantangan dan ujian itu. Kemudian itu menjadi sebuah ujian yang berat karena Abraham harus mempertanggungjawabkan pembunuhan itu kepada Sarah. Mau bilang apa aku nanti kepada Sarah istriku? Dia aku bawa dari rumah. Satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Kemudian ujian ini juga menjadi begitu berat. Karena jarak antara rumah atau tempat tinggal Abraham dengan Gunung Moria itu begitu jauh. Ini bisa saja di tengah perjalanan berubah pikiran. Kira-kira sekitar 20 jam perjalanan kaki jarak antara tempat Abraham ke Gunung Moria. Kita bisa melihat nanti dalam ayat yang keempat dikatakan ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh.
Dan hal yang terakhir yang membuat ujian itu begitu berat, karena kelihatannya Allah menyuruh Abraham melakukan hal yang bertentangan dengan janjinya. Apa janji Tuhan? Bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sekarang Tuhan katakan, korbankan menjadi korban bakaran. Tapi apakah Abraham mundur, Bapak Ibu? Tidak. Kita mau teladani bagaimana sikap Abraham menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama yang Abraham lakukan di sana ketika dia mendapat perintah yang merupakan ujian itu dari Tuhan. Ayat 3 katakan, Abraham bangun. Berarti setelah Abraham mendapat perintah itu, dia masih bisa tidur nyenyak, maka dia bangun. Dia masih bisa untuk beristirahat setelah mendapat perintah yang begitu berat. Kenapa? Di sana kata kuncinya berarti dia memiliki sebuah iman yang kokoh, penyerahan yang sungguh kepada Tuhan yang pemberi perintah. Dan dia aminkan perintah Tuhan tidak akan pernah salah. Yang kedua Abraham lakukan bahwa ketika perintah itu dia terima, maka dia mau mentaatinya dengan langsung, tidak berlama-lama, tidak menunda-nunda. Tidak seperti orang kita katakan, anon mai, asogot mai, bulan naroh namai. Tidak. Tapi dia taat langsung. Sekarang banyak orang Kristen suka menunda untuk taat akan firman Tuhan, tapi tepat protes ketika dia merasa Tuhan menunda jawaban doanya. Tapi jemaat anugerah nggak ada seperti itu. Nggak ada. Kalau ada, ya berarti itu perlu lahir baru. Selanjutnya, ketika Abraham mendapat perintah itu, dia tidak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus dikorbankan anakku ini? Dia tidak bertanya. Kenapa? Karena dia percaya perintah Tuhan bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk dilaksanakan. Dan sikap Abraham berikutnya di sana bahwa dia tetap komit, tidak pelin-pelan walau sudah berjalan berhari-hari dari tempatnya menuju Gunung Moria, sama sekali tidak mundur, sama sekali tidak berubah. Niatnya untuk mentaati firman Tuhan. Walau begitu berat. Karena dia mengimani Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberikan perintah. Di tengah perjalanan, ini menjadi sesuatu yang begitu berat bagi Abraham ketika anaknya bertanya, di sini sudah ada kayu bakar, api, pisau. Di mana ada dombanya yang akan dikorbankan kepada Tuhan Bapa? Coba kita tarik kepada diri kita sebagai orang tua. Andaikan kita di posisi Abraham dan mendapatkan pertanyaan dari anak kita yang tunggal kepada kita dalam situasi seperti itu. Sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat. Tetapi di sana bagaimana Abraham menjawab pertanyaan anaknya yang dia kasih dengan jawaban iman. Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Itu jawaban iman. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan umatnya. Itu juga terlihat ketika dia berkata kepada bujangnya, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami, dia percaya dia dan anaknya akan kembali. Saudara-saudara. Dan sikap Abraham dalam menghadapi ujian ini, dia tidak mundur setapak pun. Dia buktikan kasihnya kepada Allah ketika tiba di tempat yang telah ditunjukkan Tuhan. Dia persiapkan semuanya untuk acara korban bakaran. Dan dia akan menyembelih anaknya untuk membuktikan kasihnya kepada Allah. Kenapa? Karena dalam keyakinan Abraham tentang apa yang digenapi akan janji Tuhan. Tidak ia letakkan pada Ishak yang adalah anak perjanjian, tetapi dia letakkan pada Tuhan yang memberi janji. Jadi jangan pernah kita meletakkan keyakinan kita kepada sesuatu, tapi letakkanlah keyakinan kita kepada sumber segala sesuatu.
Letakkanlah keyakinan kita kepada sumber segala sesuatu. Walaupun Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar melalui keturunanmu. Tapi Abraham tidak meletakkan keyakinannya akan janji itu terhadap Ishak sebagai anak perjanjian. Tetapi terhadap Allah yang memberikan janji yang pasti akan digenapi. Bagian yang ketiga Bapak Ibu. Lantas apa tindakan Tuhan kepada umatnya yang setia, yang taat dalam menjalani ujian? Itu nanti kita bisa bandingkan dengan ayat 11 hingga 14 dalam nas ini. Yang pertama, Tuhan tidak akan mempermalukan hambanya. Sehingga ketika Abraham akan mengorbankan dan menyembelih anaknya, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Itu berarti di sana Tuhan telah melihat kualitas iman daripada Abraham. Dan bukan berarti Tuhan mengubah rencananya, tidak. Karena dari awal pun kita harus garis bawahi, Tuhan ingin menguji kualitas iman daripada hambanya. Yang kedua, tindakan Tuhan. Allah memberikan domba sebagai pengganti Ishak. Berarti di sana tetap sembahyang ibadah daripada Abraham tetap terlaksana di Gunung Moria. Yaitu tetap melaksanakan ibadah dan korban bakaran. Dengan kata kutip, bahwa Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti anaknya Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu dikatakan dalam ayat 14, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang tempat itu dikatakan orang di atas gunung Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi hal yang penting kepada kita untuk kita renungkan pada minggu hari ini. Setelah kurang lebih 4 bulan kita menjalani masa-masa yang begitu sulit karena pandemi COVID-19. Harus kita imani bahwa ujian daripada Tuhan tidak pernah salah. Tetapi ingin memberikan kekuatan kepada kita. Dan agar iman kita semakin berkualitas. Sehingga yang menjadi refleksi firman Tuhan pada minggu ini kepada kita. Yang pertama, Tuhan memberi ujian kepada Abraham. Ujian yang berat. Karena jelas bahwa itu menjadi sebuah kasih karunia Allah kepada Abraham. Karena Abraham sendiri adalah orang yang hebat. Jadi orang yang hebat akan mendapat ujian yang berat. Jadi kalau kita belum pernah mendapat ujian yang berat, berarti perlu kita koreksi apakah iman kita tahan uji atau masih melempem. Apakah iman kita seperti iman bola kasti atau seperti iman telur ayam? Iman bola kasti semakin dibanting, dia akan semakin melambung tinggi, membal. Tapi iman telur ayam ketika dibanting, remuk, tak berbentuk. Dan tidak mampu berdiri lagi. Saya percaya iman kita, iman bola kasti. Yang kedua, Tuhan mengasihi umatnya yang taat. Ingatlah bahwa firman Tuhan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilaksanakan dengan taat. Seperti yang telah kita lihat dalam nas hari ini. Dalam keteladanan iman Abraham. Yang ketiga, tindakan Tuhan tidak pernah terlambat, terkadang juga datang tidak dengan cepat, tetapi Tuhan bertindak pada waktu yang tepat, seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Bukan waktunya kita yang menentukan, tapi waktunya Tuhan. Dan yang keempat, ketika kita menghadapi ujian yang berat Bapak Ibu, mari kita mencari jawaban iman. Mari kita mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mencurahkan. Dan Tuhan akan memperlengkapi. Serta memampukan kita untuk menang atas ujian
yang Dia izinkan itu. Dan yang terakhir, berhati-hatilah. Berhati-hatilah terhadap pemberian atau berkat Tuhan. Apakah itu kedudukan, harta, keluarga, usaha, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lebih mengasihi dan mementingkan dan mengutamakan pemberiannya daripada Tuhan yang adalah sumber dari segala-galanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menjadi pemenang atas setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih akan firman-Mu yang sudah kami dengar. Maka biarlah Bapa kami boleh meneladani iman dari Bapa Abraham. Dia menang atas ujian yang begitu berat yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Dan kualitas imannya senantiasa teruji. Maka biarlah kami Bapa di sorga juga boleh mengikuti jejaknya. Kami senantiasa mengutamakan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Dan kami tidak mengasihi berkat itu melebihi Tuhan kami. Bapa di sorga, biarlah kami juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang paling kami kasihi kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menguji kualitas iman kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Materaikan firman-Mu dalam hati sanubari kami. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa.